Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau kali ini saya akan mengkritik pesantren, jangan salah paham ya. Saya tidak anti pesantren, saya tidak anti lembaga pendidikan Islam. Tapi saya rasa ya perlulah ada pembenahan serius dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu hal yang sangat sering terdengar adalah aksi kekerasan. Ini terjadi lagi misalnya di sebuah pesantren di Aceh Barat. Di sana pesantren disebut Dayah. Kasus kekejaman istri pimpinan pesantren di sana sedemikian mencengangkan sehingga pemberitaan mengenainya menyebar di media. Saya sendiri sudah membahasnya dengan teman-teman Pergerakan Indonesia untuk Semua di Cokro TV beberapa hari yang lalu. Saya dan dua teman saya, Cindy dan Egracia, tidak pernah belajar di pesantren. Cindy bahkan adalah pemeluk Kristen yang dulu sekolah di sekolah Katolik. Tapi dari apa yang kami baca di media dan dengar dari mereka yang pernah menempuh pendidikan di pesantren, kami merasa memang perlu ada langkah-langkah serius untuk membenahi lembaga pendidikan Islam ini. Saya membahasnya kembali kali ini antara lain karena saya baru saja membaca laporan mendalam di BBC Indonesia tentang pesantren di Aceh Barat itu. BBC secara cukup detail menjelaskan apa yang terjadi di sana. Pelaku kekerasannya adalah istri pemimpin yang mungkin adalah pendiri dan pemilik pesantren. Kita sebut saja nama ibu ini adalah AA. Dia ini jengkel dengan seorang santri berusia 13 tahun yang bandel. Kita sebut saja nama anak itu Maradona. Kebandelan Maradona sebenarnya menurut standar saya sih ya biasa-biasa aja. Dia merokok. Dia sudah berulang kali diingatkan, tapi tetap kembali merokok dan merokok. Kali ini AA habis kesabarannya. Dia memberikan sejumlah hukuman. Pertama, rambut anak itu dicukur sampai pelontos. Cukur rambut pelontos adalah salah satu dari 10 peraturan yang terpampang di sisi kanan pintu masuk pesantren. Tapi kata BBC, dalam peraturan itu terbaca bahwa cukur rambut itu dilakukan buat pelanggaran tidak sholat berjamaah, bukan merokok. Jadi mungkin karena itulah AA merasa harus melakukan tambahan kekerasan. Usai penggundulan, AA datang dan mencubit pipi kiri dan kanan si anak. Merasa penderitaan Maradona belum cukup, AA kemudian mengambil segepok cabai yang sudah digiling. Maradona kemudian dijadikan bahan tontonan dengan cara diikat tangannya ke belakang dan disandarkan ke sebuah batang kayu di halaman dalam kondisi telanjang dada. AA kemudian menyesakkan segenggam cabai yang sudah digiling ke dalam mulut bocah tersebut. 2 kali ditaruh di mulut sampai giginya copot. Habis itu baru dilumuri di badannya, dioles-oles di badannya, baik di bagian depan dan belakang. Saya tak habis pikir apa yang ada di kepala dan di hati AA sehingga dia merasa harus menyiksa Maradona dengan cara sekejam itu. Bayangkan, gigi Maradona sampai copot sehingga mulutnya berdarah. AA kemudian membiarkan tubuh Maradona mengering dari lumuran cabai. AA sama sekali tidak membuka ikatan tangan Maradona. Ikatan itu dilepaskan oleh teman-teman Maradona setelah AA pergi. Maradona sempat mandi dengan bantuan santri lainnya, tapi karena ia tidak tahan lagi dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menangis terseduh menahan penderitaannya. Ibu Maradona yang kaget dengan kondisi anaknya buru-buru berangkat ke pesantren. Dia minta ibunya untuk menangani si anak sementara dia berangkat ke pesantren untuk menemui AA. Tapi di pesantren, AA santai saja menjawab protes si ibu. Dengan tenang, AA bilang dia melumuri cabai di tubuh Maradona agar anak itu tidak mengulang kesalahan yang sama. Ini saya lakukan untuk ibu, kata AA dengan sombongnya. AA lantas meninggalkan begitu saja si ibu. Sementara itu di rumah, seseorang merekam adegan Maradona berteriak histeris dan menangis kesakitan saat diguyur air berulang-ulang oleh neneknya. Maradona akhirnya memutuskan menceburkan diri ke dalam bak mandi dengan tetap menangis. Segala hal dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan rasa sakit. Tubuhnya dioles dengan kelapa parut sambil dikipasi. Namun panas akibat lumuran cabai itu tidak segera reda. Tubuhnya bahkan demam. Hingga menjelang tengah malam badan Maradona belum juga pulih. Baru keesokan harinya Maradona membaik. Syukurlah video Maradona menangis histeris itu kemudian menyebar viral. AA kini sudah dilaporkan ke polisi dan kini sudah menempati posisi tersangka. Apa yang dilakukan AA ini sungguh menakutkan.
Dia nampaknya berbahagia menyaksikan Maradona menangis kesakitan dan mungkin menjerit-jerit ketika dilumuri cabai. Dia tidak peduli saja ketika gigi Maradona tanggal akibat penyiksaannya. Dia memang bisa saja berdalih bahwa ini bukan pertama kali Maradona merokok. Sebelumnya dikabarkan Maradona dipukul betisnya dan ditampar pipinya ketika ketahuan merokok. Tapi itu sama sekali bukan pembenaran terhadap penyiksaan dengan lumuran cabai ini. Apalagi BBC juga melaporkan bahwa ibu Maradona pernah membuat kesepakatan di atas materai dengan pimpinan pesantren sebelum anaknya menyantri di sana. Sang ibu menuntut pesantren tidak memberikan hukuman fisik kepada anaknya. Daripada ustaz pukul, lebih baik anak saya dikeluarkan, kata sang ibu. Dengan perjanjian itu sebenarnya A bisa melakukan tindakan lebih tegas terhadap Maradona. Pesantren sebenarnya bisa memecat Maradona kalau dia kedapatan merokok. Tapi alih-alih itu, AA malah merasa perlu menyiksa dengan penuh kegembiraan. Apa yang terjadi di Aceh Barat ini hanyalah salah satu dari begitu banyak berita tentang kekerasan demi kekerasan di pesantren. Ini barangkali cuma semacam puncak gunung es yang dalam. Ini bukan hanya terjadi di Aceh, tapi juga di banyak tempat lainnya. Sebagian kekerasan dilakukan para pemilik, para pengajar atau pengelola pesantren terhadap anak didiknya. Atau kadang juga dilakukan senior terhadap junior. Dalam sejumlah kasus bahkan sampai menewaskan korban. Ini berulang kali terjadi sehingga seolah-olah menjadi hal-hal yang normal. Atau jadi bahan obrolan atau bercandaan yang tidak serius. Tapi saya rasa kita tidak bisa lagi membiarkan ini terus terjadi. Harus ada yang dilakukan pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat. Anak didik dikirim ke pesantren terutama karena alasan agama. Dalam hal ini kita bedakan dulu antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Di pesantren tradisional sebagian besar pelajaran yang diberikan adalah ilmu Islam. Di pesantren modern ilmu pengetahuan umum lebih banyak diberikan, walau dengan tetap memberi porsi cukup besar bagi ilmu Islam. Jadi di pesantren manapun pendidikan Islam tetap diberikan dalam jumlah yang lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak dibandingkan di sekolah-sekolah pendidikan umum. Jadi ada harapan bahwa lulusan pesantren akan menjadi sosok yang sekaligus pintar secara ilmu pengetahuan dan pintar secara ilmu keislaman. Sukses dunia akhirat. Dan rasanya ada juga para orang tua yang khawatir dengan perkembangan masyarakat saat ini. Mereka khawatir dengan berbagai penyakit sosial seperti hubungan seks, obat bius, narkoba, alkohol, kekerasan, dan semacamnya. Mereka berharap pendidikan di pesantren akan mencegah anak-anak mereka terjerumus ke sana. Atau bahkan ada juga yang sekedar sangat percaya bahwa ilmu yang terpenting diperoleh anak adalah ilmu agama. Nggak apa-apalah anak tidak terlalu pintar dalam menguasai ilmu pengetahuan biasa, karena yang penting adalah ilmu agama. Agama dianggap akan membawa anak menjadi lebih soleh, lebih bermoral, lebih berakhlak, sehingga lebih bahagia hidupnya. Jadi ada harapan tinggi terhadap pesantren. Karena itu tidak bisa tidak, kita tak boleh biarkan tradisi kekerasan terus terjadi di pesantren. Ya kita harapkan saja dalam pemerintah mendatang ini, pembenahan pesantren bisa menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan mereka. Terlalu banyak korban sudah jatuh di pesantren. Kita bersalah kalau membiarkannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.